warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama terima kasih atas kehadirannya di acara yang luar biasa ini, karena ada beberapa topik yang tadi sudah disampaikan yang akan kita diskusikan sama-sama. Pertama-tama saya ingin ucapkan apresiasi yang luar biasa untuk partner kerja kami dari IAI, rekan-rekan arsitek ya yang turut hadir di sini, dan juga dari Arkinesia, dari Imaji yang sudah kerja bareng untuk menyukseskan acara-acara kita bersama dengan IAI. Ya, ini satu kerjasama yang terus terang sudah kita bina beberapa tahun belakangan ini bersama dengan IAI. Ya, di hari ini akan ada dua momen sebetulnya. Yang pertama tentunya adalah ini berdasarkan topik hari ini, Resilience by Design. Kita akan diskusikan sama-sama di event talk hari ini, dan juga kesempatan ini kita akan launching satu buku nih. Satu buku hasil koleksi karya-karya rekan-rekan arsitek yang pernah kita lombakan gitu ya, kompetisikan di Indonesia di tahun 2024. Ya, buku ini akan menjadi arsip nasional gitu ya, arsip nasional teman-teman arsitek, dan akan menjadi referensi teman-teman arsitek juga mengenai karya-karya yang sangat luar biasa dari teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan menjadi kontribusi juga untuk rekan-rekan arsitek nanti di masa yang akan datang ya. Jadi kita akan secara official kita launch hari ini Steel Architecture Award Book 2024. Lalu yang kedua, nah ini yang lebih menarik lagi, karena sesuai dengan rencana kita akan adakan Steel Architecture Award itu setiap 2 tahun, dan ini tahun 2026. Ini saatnya nih untuk rekan-rekan arsitek untuk bisa sama-sama saling ya in a way berkompetisi, ya menunjukkan kapabilitasnya, desainnya, inovasinya gitu di satu event yang akan kita selenggarakan sama-sama di Steel Architecture Award 2026. Pemaparannya ya hari ini ya, unwising-nya adalah hari ini, nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan IAI. Ada beberapa kategori yang akan menjadi kategori yang akan kita lombakan. Nggak banyak berubah, dibandingkan dengan kategori. Saya bacakan. Jadi kategori residensial tetap ada, kategori industrial, kategori komersial, kategori publik, infrastruktur dan institusi, dan juga special recognition untuk lasting beauty of ColorBond. Sementara kriterianya akan seputar design excellence, ya design excellence, innovation, ya terutama di eksplorasi baja di dalam desain, sustainability juga akan menjadi kriteria, dan pastinya adalah lasting beauty of ColorBond. Dan ngomong-ngomong ColorBond, ini juga saya ingin meng-highlight satu, ya ternyata ColorBond tahun ini merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Wah, boleh tepuk tangan, 60 tahun ColorBond dengan inovasi dan teknologi yang sudah terbukti. Ternyata udah tua juga ya, 60 tahun. Beda 20 tahun lah sama saya. Jangan nebak-nebak umur ya. Jadi tahun ini globally memang kita sedang celebrating 60 years of ColorBond. Ini menjadi highlight buat kita karena apa? Karena nggak banyak loh. Ya, satu teknologi yang sudah begitu diterima di perusahaan, di pasar, bukan hanya di Indonesia, lahirnya di Australia dan sudah berkembang dan tetap mempunyai posisi yang mapan selama 60 tahun. Jadi kualitas sudah terbukti. Ya, nggak banyak barangkali nggak ada ya yang bisa, ya karena memang BlueScope secara DNA kita memang leading teknologi dalam coated steel dan juga painted technology. Ya, ini yang menjadi highlight kami juga, dan sekali lagi ya terima kasih untuk kehadirannya, dan saya mendorong rekan-rekan arsitek untuk yuk sebanyak-banyaknya. Tahun lalu kita total ada berapa Bu Monika? 56 submission dari 5 kategori yang ada. Mungkin tahun ini 100 barangkali ya.
100 gitu supaya enak gitu kan, merayakan 60 tahun Color Bond kita punya 100 submission. Disinilah teman-teman arsitek bisa benar-benar menunjukkan excellence-nya ya mengenai desain, eksplorasi, inovasi di steel industries. Ini beberapa referensi produk. Silakan Pak Rafael. Ya, Pak Rafael adalah salah satu pemenang tahun lalu. Welcome Pak. Nah ini yang kita ingin dorong teman-teman sekalian. Ayo yuk sama-sama kita ramaikan, karena apa? Nantinya buku yang di launching hari ini akan menjadi buku pertama, akan ada buku kedua, buku ketiga dan seterusnya. Dan buku-buku ini akan menjadi legacy teman-teman sekalian untuk bisa tampil dan dipertimbangkan oleh future arsitek nantinya ke depan. Itu aja dari saya. Semangat untuk submission-nya. Sebelum saya turun, saya mau panggil dulu Pak Bugar. Nah, Pak Bugar juga untuk bisa menyampaikan ujangan-ujangannya Pak, silakan Pak. Pertama yang ingin kami sampaikan dari IAI Pak Irfan, tentu ucapan terima kasih telah membawa award ini ke IAI, dan tentu ini kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan ya, karena sangat jarang sebetulnya mitra yang memang serius menggarap award. Bagaimanapun juga arsitek kan perlu glorifikasi Pak, muncul gitu ya. Karya-karyanya ini membuka satu ajang yang menurut saya sangat positif, dan saya pun dulu, kami pernah diundang juga ke Malaysia dulu dan ke Bangkok ya. Saya rasa ini justru momen di Indonesia lebih menarik. Kenapa? Karena kalau beberapa negara di ASEAN itu tidak ada yang pulau-nya seperti di kita Pak. Pak Yori ini lebih tahu ya, banyak pergi-pergi ini. Dengan kekayaan alam dan bentang geografis yang sangat tinggi, disparitasnya, tentu ini akan menjadikan desain itu jauh lebih dinamis ya, tidak begitu aja gitu. Makanya kita lihat apa nanti yang bisa dibawa ke award ini. Dan rekan-rekan jangan salah, nanti itu awardingnya ada di Labuan Bajo ya. Jadi ini juga tantangan buat kita, masa nggak mau datang sih ke sana gitu ya. Lihat Bajo sekarang, Mas Yori sih nggak usah, udah sering ya. Itu sangat berbeda gitu. Dan ini berbarengan dengan acara Rakernas. Tentu sekali lagi terima kasih buat BlueScope, dan ini kali kedua setelah simposium ya Pak ya. Dan saya yakin dengan BlueScope ini kita akan terus memberikan kontribusi yang positif untuk Indonesia, dan tentu semoga BlueScope pun semakin berjaya ya. Karena seperti restoran Padang, kalau Anda enak kasih tahu kami, kasih tahu orang supaya kita bisa lebih kolaboratif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini juga ada kakak saya, ada Bu Imelda, Bu Doti, kemudian ada Pak Rafael David Daulat, Partogi Hasuran Pasar Ibu. Saya hafal namanya Pak, karena dia ngospek saya dulu. Terima kasih juga tim dari PN, ada Pak Raj dan tim semua. Semoga ini menjadi hari yang akan diteruskan Pak. Jadi tidak berhenti di periode kita, tapi periode selanjutnya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hadirin sekalian, BlueScope, ya. Terima kasih. Hadirin sekalian, BlueScope Steel Architecture Award adalah ajang penghargaan kepada karya terbaik arsitektur Indonesia di tingkat nasional, yang merupakan kerjasama IAI nasional dengan NS BlueScope Indonesia. Ajang penghargaan ini menjadi edisi yang keempat setelah sebelumnya hadir pada tahun 2017, 2019, dan 2024. Untuk mengetahui lebih jauh tentang BlueScope Steel Architecture Award 2026, kami persilakan Kepala Badan Penghargaan Arsitektur IAI Nasional dan juga merupakan Komite BlueScope Steel Architecture Award 2026, Bapak Raj Singh, untuk menyampaikan paparannya. Kepada Bapak Raj kami persilakan. Selamat sore rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya, dan sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi rekan-rekan yang gabung secara online, tadi saya cek terakhir sudah sekitar 85 peserta, dan di sini hadir kurang lebih 20. So harapannya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Irfan, karya atau entry di SE Plus kali ini tuh mungkin 100 ya, atau mungkin lebih gitu ya. Itu semangatnya di awal. Mungkin hari ini saya mewakili komite akan melakukan penjelasan. Saya tidak akan baca secara utuh karena dokumennya cukup panjang. Nanti akan dibagikan oleh komite ke peserta setelah pendaftaran. Mungkin saya langsung saja. Mana nih? Oke. Oke. SE Plus lah ya kita sebutnya, Steel Architecture Award atau SE Plus ini buat sebenarnya bukan sekedar kompetisi desain. SE Plus ini merupakan ruang apresiasi terhadap bagaimana arsitektur mampu mengeksplorasi potensi penggunaan baja, bukan hanya sebagai struktur yang pada umumnya kita ketahui, tetapi juga sebagai bagian dari ekspresi desain, sebagai sistem, dan juga sebagai strategi keberlanjutan. Tema SE Plus tahun ini menekankan bagaimana material baja, khususnya baja berlapis seperti color bond, dapat menghadirkan suatu kualitas daya tahan jangka panjang, performa teknis yang unggul, juga kualitas estetika yang tidak lekang oleh waktu. Kita tidak hanya menilai keindahan visual, kita menilai bagaimana arsitektur memanfaatkan material secara bertanggung jawab, inovatif, dan kontekstual. Dan melalui penyelenggaraan SE Plus ini, kami harap mampu mengangkat karya arsitektur Indonesia dan para profesionalnya pastinya, memberikan exposure regional karena karyanya nanti gitu akan ditandingkan di level regional sebagai runtutan pelaksanaan awarding ini, dan menunjukkan bagaimana praktik arsitektur khususnya Indonesia memiliki kualitas yang mampu bersaing di tingkat ASEAN. Harapan kami dari komite, kalau merujuk kepada penyelenggaraan tiga awarding sebelumnya, Indonesia belum cukup berpartisipasi nih di level regional. Jadi harapan saya kepada peserta, siapapun yang hadir, online maupun offline,
semangat ini terus ada gitu ya. Oke, saya langsung masuk ke kriteria penjurian. Secara prinsip sebenarnya ada 3. Sekedar informasi saja bahwa kriteria penjurian ini berlaku umum dan disepakati oleh 4 negara yang berpartisipasi, antara lain kita sendiri Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Dan kami Komite Indonesia sebenarnya hanya meneruskan kesepakatan di level komite regional perihal kriteria penilaian ini ya, kriteria penjurian. Di antaranya adalah design excellence, innovation in steel application, and sustainability and performance. Untuk design excellence sendiri atau keunggulan desain memang ini bobot paling besar, karena itu semangatnya yang ingin dinilai nanti. Dari kualitas arsitekturalnya secara menyeluruh, kejelasan terhadap konsep pastinya, konsistensi gagasan dari ide hingga detail-detail yang nanti akan ada pada karya-karya yang akan disubmit, respon terhadap konteks tapak, dan integrasi antara bentuk, pastinya juga fungsi, serta penggunaan material secara khusus. Yang dinilai nanti mungkin bukan sekedar how unique the project is, tapi bagaimana desain memiliki statement atau argumentasi yang kuat. Selanjutnya ada kriteria inovasi. Ini 2 kriteria kedua terpenting, lebih kepada bagaimana nanti baja diaplikasikan dalam karya. Apakah hanya sebatas pada struktur utama bangunan atau lebih dari itu, mungkin juga di fasad atau sebagai elemen ekspresi gitu. Itu yang perlu digali, yang akan digali nanti ya dalam kriteria ini. Dan yang dicari lebih kepada kecerdikan eksplorasi desain, bukan hanya sekedar penggunaan material secara konvensional seperti pada umumnya mungkin hanya fasad, bagaimana arsitek atau bangunan itu menggunakan aplikasi BlueScope secara cerdik gitu ya. Kriteria selanjutnya, ini penting, komite level regional sepakat isu keberlanjutan atau sustainability ini terus diangkat. Jadi ini menjadi penting, sustainability and performance menjadi salah satu kriteria penjurian, dan yang dinilai lebih kepada sebagaimana efisiensinya penggunaan material, pastinya durability atau daya tahannya, the maintenance process of the building, dan juga performa jangka panjang bangunan gitu. Khusus di penilaian atau kriteria ini yang dilihat adalah sebagai arsitektur sebagai atau karya sebagai investasi jangka panjang, bukan sekedar produk visual saja gitu. Nah, kurang lebih itu 3 kriteria penjurian. Namun di antara 3 kriteria ini, di level regional pastinya diikutsertakan oleh semua negara yang berpartisipasi, kita juga khususnya Indonesia, ini bukan satu kategori penilaian, bukan kriteria penilaian, atau bukan juga kategori yang akan ditandingkan, bisa saya bilang seperti itu. Persyaratannya sebenarnya sederhana, karya yang menggunakan produk khusus ColorBond ya, ColorBond yang kebetulan tahun ini masuk ke tahun ke-60, setidaknya 5 tahun, dan pas di penilaian 4 kategori umum. Jadi kita ada kategori nanti akan saya jelaskan. Kalau memang dia masuk di 5 tahun, dia secara otomatis akan masuk ke dalam penilaian kategori atau apresiasi khusus, yaitu lasting project. Nah, kriteria ini lebih menekankan kepada ketahanan warna karena kita ColorBond ya, gitu. Kualitas finishing, konsistensi tampilan, durable-nya secara seiring waktu,
dan bagaimana pemilihan warna menjadi strategi dari desain secara spesifik gitu, penggunaan warna gitu. Yang intinya nggak dibahas tuh kayak cuman gimana cantiknya aja gitu, tapi bagaimana penggunaan material ini secara spesifik justru mampu memberikan nilai tambah terhadap karya arsitektur itu. Oke, kita masuk ke kategori karya. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada bangunan residensial, industrial, komersial, dan bangunan publik, infrastruktur, dan institusi. Proses ini sudah panjang, sempat ada bergeser-geser, ini mau kategorinya seperti apa nih, 5K atau 4K, gitu ya. Karena sempat khususnya kategori 4, bangunan publik, infrastruktur, dan institusi itu rencana akan dipisah. Supaya ada keseimbangan, kesetaraan di 4 negara, disepakati kategori ini kita gabungkan karena melihat negara-negara lain gitu ya. Jadi kategorinya ada 4 secara umum dan ditambah ya ini dia tadi, lasting beauty of color bond. Jadi bagi karya-karya yang masuk ke 4 kategori lain dan ada tambahan yaitu lebih dari 5 tahun dan memenuhi persyaratan khusus, akan secara otomatis dinilai dan dijurikan oleh para juri nantinya. Mungkin sampai situ, ini hanya sekedar unwising kita di hari ini, bisa dibilang hari ini kita kick off-nya, kita mulai kegiatan SE Plus ini. Ini mungkin saya jelaskan perihal pendaftaran dan registrasi. Pastinya ini akan paling banyak nanti mungkin pertanyaan yang muncul. Tapi secara prinsip proses pendaftaran dilakukan secara online melalui platform resmi, ada websitenya, jadi mudah. Peserta wajib mengirim formulir registrasi secara lengkap. Setelah itu perlu untuk mengunggah beberapa dokumen dengan format yang sudah ditentukan. Memastikan seluruh persyaratan administrasi terpenuhi sebelum batas waktu. Nah, perihal batas waktu termasuk batas waktu pertanyaan tadi sempat kami bahas. Kami masih membuka ruang sampai tanggal berapa Mas Feli? Bu Monika, tanggal 15 Mei ya? 15 Mei, tapi nanti di akhir April di Event Arts ID kami akan juga menyelenggarakan satu kegiatan khusus untuk penjelasan tambahan dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya. Di situ mungkin kalau masih ada pertanyaan dan hal-hal yang perlu diperjelas atau ada hal administrasi yang belum lengkap bisa dilengkapi. Yang perlu untuk sangat diperhatikan bagi peserta, hanya karya yang selesai dibangun yang dapat didaftarkan. Karena ini bukan sayembara, ini lebih kepada penghargaan di mana berarti bangunan sudah terbangun, gitu ya. Dan setiap, ini penting juga, saya highlight khusus di Unwising kali ini, setiap karya harus mendapatkan izin dari pemilik proyek sesuai dengan KAK atau TOR yang nanti akan dibagikan, mohon dibaca. Ini penting karena karyanya milik suatu instansi, mungkin pemerintah, dan itu biasanya di akhir akan menjadi suatu tantangan tersendiri ya buat komite gitu. Dan tidak diperkenankan mendaftarkan karya yang sudah memenangkan penghargaan sejenis di 3 periode sebelumnya. Kurang lebih seperti itu yang secara umum. Secara detail nanti bisa dibaca kembali. Nah, ini penting. Jadwal kegiatan, periode pendaftaran resmi dibuka mulai hari ini. Akan ada tahap verifikasi administrasi, pastinya akan ada proses penjurian. Penjurian akan diselenggarakan melalui 2 tahap oleh para juri. Tahap pertama akan tertutup dan tahap kedua akan terbuka. Lalu pemenang malam penghargaan nanti akan berakhir di 18 September 2021.
2026. Bagi finalis yang selesai atau pass the first stage, itu mereka perlu untuk melengkapi beberapa dokumen tambahan yang nanti akan dijelaskan sebagai kelengkapan data administrasi di penjurian tahap kedua. Yang dapat saya pastikan adalah semua karya, semua data administrasi, panel, project panel, surat dan segala halnya itu tidak akan diulang lagi bagi mereka yang akan menang di level regional. Jadi kami mempermudah nantinya dan meminta kerjasamanya para peserta untuk dapat melengkapi. Jangan sampai nanti last minute ternyata ada hal-hal administrasi yang sangat mendasar, sebenarnya itu ada tapi nggak dilampirkan, jadi kalian nggak bisa dijurikan gitu. Itu yang sangat disayangkan. Jadi terkadang hal-hal administrasi ini yang sering terlewat ya oleh para peserta. Oke, lanjut. Persyaratan umum. Saya akan sampaikan beberapa poin penting saja. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, sekali lagi, karya wajib sudah terbangun. Tidak bisa masih konsep atau masih proses konstruksi. Itu sudah wajib terbangun. Berlokasi di Indonesia pastinya, menggunakan material baja sebagai bagian dari signifikan dari desain, dan didaftarkan oleh arsitek atau pihak yang memiliki otoritas terhadap karya tersebut, tapi tetap perlu melihat persyaratan secara detail ya, karena tetap harus ada arsitek penanggung jawabnya. Peserta bertanggung jawab atas keabsahan seluruh informasi yang disampaikan. Maknanya, karena bangunan ini sudah terbangun, berarti sudah operasional, sudah fully operation, ada yang menggunakan, ada yang memiliki, para peserta wajib untuk mendapatkan konsen dari owner. Itu saya tegaskan sekali lagi. Oke, ini hal teknis ya, administrasi. Mungkin saya nggak perlu baca satu persatu ya. Di penjurian tahap 1 itu akan ada panel karya, project summary. Nah, project summary ini penting untuk dimasukkan di pelaksanaan sebelumnya belum ada. Di kali ini kita minta ada project summary. Tujuannya untuk membantu para juri untuk melakukan pre-judge bahkan sebelum penjurian tahap 1. Jadi para juri hanya membaca. Monggo kalau membaca secara lengkap kami akan berikan aksesnya, tapi peserta sebaiknya mampu untuk memaparkan proyeknya dengan baik untuk dipahami oleh para juri. Ini momen penting bagi seluruh peserta untuk dapat juri pahami gitu ya, sebelum juri akhirnya melihat panel karyanya secara utuh. Jadi ringkasan proyek ini mungkin sederhana, format A4, menjelaskan ringkasan konsep, inovasi dan strategi keberlanjutan, tapi di highlight apa tuh yang ada di proyek kalian di ketiga kategori ini. Oke, selain daripada itu ada dokumen administrasi tadi, surat pernyataan dari arsitek, terus pengisian form dan lain sebagainya. Nah, di tahap kedua ada tambahan seperti yang tadi saya sampaikan, karena ini dilakukan secara terbuka dan diharapkan juga bisa menjadi forum edukasi ya, bukan hanya kepada mereka yang berpartisipasi tapi secara general. Jadi akan dilaksanakan terbuka dan bisa diakses sama siapa saja, bisa diikuti serta sama siapa saja. Ada beberapa materi atau data yang perlu dilengkapi, antara lain presentasi, terus video showcase project. Ini optional tapi sangat membantu bila ada, ya itu sangat-sangat membantu bila ada, dan foto proyek. Nah, foto proyek ini memang agak banyak, minimum 10, maksimum 30. Awalnya dari regional minta 30 mutlak, kami bilang mungkin agak sulit ya. Jadi kita kasih range antara 10 sampai 30 foto, karena ini juga untuk mempermudah nanti di proses penjurian level regional. Oke, dan penting juga untuk penamaan dokumen, jangan sampai salah. Ini kadang suka skip di sini dan ini menjadi PR besarnya. Kurang lebih itu.
Oke, saya masuk ke bagian juri. Hari ini kami hadir di sini secara offline dengan para juri. Saya hanya akan menginfokan siapa-siapa saja jurinya. Pertama ada Bapak Arsitek Firman S. Herwanto IAI, beliau sebagai Ketua Dewan Juri di SE Plus Indonesia dan juga akan menjadi salah satu juri di SE Plus regional nantinya. Jadi siapapun yang menang di setiap kategori di Indonesia nanti akan naik level regional, salah satu jurinya adalah beliau. Kedua, Bapak Arsitek Yori Antar Awal IAI, kebetulan hadir di sini. Terima kasih Bapak. Ketiga, Ibu Arsitek Doti Bendajani IAI AA. Terima kasih Bu. Yang keempat, Ibu Arsitek Diah W. Utami Putri ST IAI. Dan yang terakhir, Bapak Insinyur Ignes Kemalawarta MBA. Terima kasih Pak. Sebagai perwakilan dari komite, saya mengucapkan merupakan kehormatan bagi kami dapat menghadirkan para dewan juri dari latar belakang profesional arsitek, arsitek-arsitek senior dan tokoh profesional yang sangat kita hormati. Masing-masing dari mereka yang dapat saya sampaikan dan dapat dibaca juga lewat TOR memiliki pengalaman yang cukup luas dalam praktik arsitektur, akademik dan juga dalam dunia bisnis. Jadi range penjuriannya tidak hanya sebatas pada estetika saja gitu. Jadi ada sudut pandang lain dalam penjurian nanti. Kami komite yakin dengan komposisi ini proses penjurian akan berlangsung secara objektif, mendalam dan berintegritas tinggi. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, ini salah satu yang juga tidak kalah pentingnya bagi pemenang nantinya. Bagi pemenang akan mendapatkan trofi resmi Steel Architecture Awards karya maestro pematung kita ya. Ini akan menjadi salah satu awarding atau reward yang akan didapatkan selain daripada nanti berkesempatan bagi pemenang untuk bisa berangkat ke penjurian level regional yang direncanakan di Bangkok ya Bu ya, di Bangkok. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini panitia atau komite, mungkin saya perlu perkenalkan satu persatu. Jadi siapapun peserta yang ingin tanya jawab, menanyakan lebih lanjut setelah acara ini, bisa ke salah satu di antara 6. Ada saya sendiri, lalu ada rekan saya Bapak Arsitek Welly, lalu ada Ibu Arsitek Nadia, Bapak Arsitek Ade, dan Ibu Monica, dan Ibu Lauren dari Blue Scoop. Kurang lebih itu. Sebagai penutup, kami komite SE Plus Indonesia berharap kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang refleksi bagaimana kita sebagai profesional arsitek memanfaatkan material secara lebih bijak, lebih inovatif, dan lebih berkelanjutan. Pastinya kami sangat mengharapkan dan menantikan partisipasi karya-karya yang luar biasa, yang terbaik di seluruh Indonesia untuk dapat ikut serta dalam kegiatan penghargaan ini. Demikian penjelasan singkat saya mewakili komite, dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang dari Zoom atau mungkin dari pihak Blue Scoop mau ditambahkan Bu Monica? Baik, terima kasih Pak Raj. Mungkin sedikit aja dari kami, tadi yang sudah dimention oleh Pak Raj, jadi sekali lagi untuk pemasukan karya itu akan kami buka sampai tanggal 30 Mei. Jadi submission terakhir di tanggal 30 Mei ya Pak Raj ya. Dan jika ada pertanyaan, jadi dimulai dari sesi NYSing ini, silahkan bagi Bapak Ibu offline di sini maupun di online,
saatnya untuk bisa mengajukan pertanyaan. Kebetulan di sini juga juri-juri juga hadir, kami dari komite juga ada, semoga bisa membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Dan kami juga akan adakan sesi penjelasan lagi mengenai award ini di event Arc ID. Itu nanti di tanggal 23 sampai 26 April kami akan adakan lagi sesi mengenai Stila Architecture Award. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masih ada bisa diajukan di momen tersebut. Dan pertanyaan kita tutup di tanggal 15 Mei 2026, 2 minggu sebelum latest submission. Kenapa? Karena harapannya bagi Bapak Ibu yang masih belum kurang jelas, kita masih berikan kesempatan gitu untuk bisa mungkin ada sedikit revisi atau ada tambahan mungkin dokumentasi atau kelengkapan administratif yang mungkin ternyata masih belum disubmit gitu. Jadi kami sangat berterima kasih sekali atas antusiasme Bapak Ibu sebelumnya yang sudah memasukkan karya di tahun-tahun sebelumnya, dan harapannya di tahun 2026 ini semangatnya masih semakin dan bertambah lagi ya untuk karya-karya yang bisa masuk mewakili Indonesia, karena nanti sebagaimana yang tadi Pak Raj sudah mention dan juga oleh tim komite itu nanti karya ini itu akan mewakili Indonesia untuk masuk di skala Steel Architecture Award ASEAN level. Jadi nanti akan berkompetisi dengan negara-negara lain, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan juga Singapura. Dan nanti pemenangnya itu untuk pemenang skala ASEAN akan berhak untuk mendapatkan learning trip ke Australia. Kurang lebih seperti itu dari kami. Mungkin silahkan kalau misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu rekan-rekan semua. Terima kasih. Udah clear kayaknya Pak ya. Dari online mungkin? Kita tunggu kayaknya mungkin ada. Ada masih belum jelas atau pada perlu informasi yang mungkin mau diulangi? Ya, silakan. Ya ini menarik ya, award untuk Indonesian Steel Architecture Award di saat juga pemerintah menghimbau genteknisasi, ya kan? Artinya apa? BlueScope juga harus ambil peran di proyek-proyek pemerintah dan khususnya di dari sisi kandungan TKDN, SNI itu apakah ada apa bagaimana gitu, supaya ini bisa dipropos untuk masuk ke proyek-proyek pemerintah yang tetapkan syarat itu gitu ya. Terutama di sini ada Ketua IAI paham sekali itu mengenai aturan-aturan seperti itu, supaya BlueScope bisa lebih banyak berperan memperindah wajah arsitektur kita ya. Ini bisa bagus, bisa indah, bisa menjawab isu-isu yang terkait dengan berbagai masalah-masalah kelokalan, minimal mungkin juga pabriknya ada di Indonesia, produknya, kandungannya dan sebagainya. Kalau enggak ya nanti cuma bergerak di sektor swasta aja gitu ya. Makasih itu aja. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Yori. Terkait pertanyaan Bapak, untuk BlueScope, kita memang produk kita itu diproduksi di Indonesia Pak. Gitu. Jadi kami punya pabrik, ada 2, ada di Cilegon untuk materialnya, terus kemudian kita juga untuk roll formingnya, jadi dari material yang berupa lembaran, terus kemudian diolah sehingga akhirnya bisa dibuat sebagai penutup atap, penutup dinding gitu ya, partisi, itu kita punya pabrik juga di Cibitung. Gitu. Jadi secara sertifikasi tentu saja kami sudah punya SNI, terus kemudian kandungan lokal juga TKDN, terus Green Label Indonesia pun kami secara produk kita sudah sertifikat Gold.
untuk sebagian besar material BlueScope. Jadi kami sangat-sangat memang sangat-sangat mendukung program pembangunan pemerintah, makanya kita juga mengucap syukur atas kerjasama dari support dari IAI, dari rekan-rekan arsitek semua yang mempercayakan sebelumnya untuk proyek-proyek atau karya-karya bangunan Bapak Ibu semua yang memang sudah menggunakan produk BlueScope, sehingga makanya kita dari sejak tahun 2017 kami menginisiasi award ini sebagai salah satu wujud apresiasi kami dan juga sebagai wujud komitmen kami untuk kami mendukung rekan-rekan arsitek di Indonesia dan juga pemerintah untuk membangun Indonesia bersama. Itu Pak. Terima kasih.